Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pejuang ASN P3K tahun 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali untuk membahas soal yang barusan atau tadi diujiankan pada hari kedua ASN P3K tahun 2021 ya. Jadi sekarang sudah banyak yang beredar FR ataupun gambaran secara umum mengenai soal pada hari kedua ya. Di situ kita lihat banyak yang pengamalan Pancasila, kemudian ada teori pengalaman ataupun Edgar Dale ya. Kerucut pengalaman dari Edgar Dale, kemudian wewenang Mahkamah Agung, kemudian ada juga yang menentukan pokok paragraf pokok, ataupun kemudian ada juga yang ASEAN ya. Jadi langsung saja kita bahas teman-teman, tapi sebelum itu jika teman-teman menyukai video ini silahkan like, komen, kemudian subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan ataupun soal-soal FR selanjutnya. Langsung saja nomor 1 ya. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi di FR beredar di soal profesionalisme untuk PGSD ataupun guru-guru biasa mendapatkan profesionalisme IPS tentang kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya. Kemarin ada yang membagikan tentang soal tentang Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau memutuskan dan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh siapa? Nah, kita perhatikan teman-teman. Ini adalah perbedaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ini saya buatkan buat teman-teman sehingga mudah membedakan yang mana Mahkamah Agung, kemudian ke Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sehingga apabila ada soal yang masuk baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, teman-teman mampu menjawab dengan benar ya. Jadi untuk Mahkamah Agung dia berdiri sejak tahun 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu sejak 2003. Kalau Mahkamah Yudisial sejak 2005. Nah, fungsi dari Mahkamah Agung ini ya seperti kekuasaan kehakiman. Kemudian sama dengan konstitusi, fungsinya sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, di sini berbeda untuk Komisi Yudisial, fungsinya adalah pengawasan hakim. Pengawasan hakim berarti mengawas hakim agung, kecuali hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk membedakan wewenangnya, kita lihat ini adalah kalau Mahkamah Agung mengadili kasasi, kemudian yang kedua menguji peraturan di bawah undang-undang, yang ketiga memutus pemberhentian kepala daerah. Jadi ini adalah memutus pemberhentian kepala daerah, kemudian menguji peraturan di bawah undang-undang dan mengadili kasasi. Itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi, wewenangnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus pembubaran politik. Kalau Komisi Yudisial yaitu kewenangannya merekrut calon hakim dan menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, jadi melihat perbedaan ini sudah jelas ya. Jadi untuk jawaban nomor 1, jawabannya adalah dia di Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu memutus pembubaran partai politik. Ya. Lanjut soal nomor 2.
Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada simbol lambang negara Garuda Pancasila adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa dan ada istiadat, ras, agama, dan budaya, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. B. Beraneka ragam budaya dan ada istiadat namun tetap menjadi satu kesatuan yang menegakkan NKRI. C. Keanekaragaman merupakan perbedaan yang bertentangan sehingga menimbulkan berbagai masalah suku bangsa, ada istiadat, ras, agama, dan budaya. D. Beraneka ragam suku bangsa yang di Indonesia tetapi satu juga. E. Suku bangsa tetapi satu juga dan tidak ada agama yang sifatnya mendua. Nah, jadi ini adalah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita perhatikan ini soal nomor 2 berarti ini antara bertentangan sehingga menimbulkan berbagai masalah. Otomatis C itu salah ya teman-teman. Kemudian ini beraneka ragam budaya dan ada istiadat namun tetap menjadi satu kesatuan yang menegakkan NKRI. Ya, jadi ini tidak lengkap teman-teman ya. Tidak lengkap. Kemudian beraneka ragam ini juga yang paling lengkap adalah seperti ini karena Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tetapi kita tetap satu, berbeda dari suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, budaya, ya. Jadi ini. Namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi jawabannya teman-teman adalah A ya. Nah, sekarang kerucut Edgar Dale ya. Ini masuk di FR hari pertama dan hari kedua ujian P3K tahun 2021. Guru mengamati kerucut Edgar Dale, menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada media abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Drilling. Nah, jadi kita harus memperhatikan dulu teman. Jadi ini adalah soalnya menalar. Karena kenapa? Kita harus bagaimana memperhatikan kerucut itu. Kemudian bagaimana kita mengamati sehingga kita dapat menyimpulkan. Kita perhatikan dulu. Ini adalah kerucut pengalaman teman-teman ya. Ya, jadi dalam ini mengamati kerucut Dale. Apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran? Berarti memperbaiki pembelajaran ada di sini teman-teman. Dia memiliki nilai yang 90%. Berarti dia ada di berbuat dan terlibat teman-teman. Di berbuat dan terlibat di situ adalah bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Berarti ketika ini berarti dia adalah psikomotor teman-teman. Ya, psiko. Ya, ini adalah psikomotorik anak harus dikembangkan. Karena kenapa? Lihat coba bermain peran, melakukan simulasi, dia adalah tindakan perilaku ya. Jadi ini sesuai dengan psikomotor. Jadi jawaban adalah yang D. Nah, kerucut Edgar Dale atau dikenal sebagai kerucut pengalaman. Kerucut ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga hal yang paling tepat dilakukan adalah pembelajaran adalah dengan menekankan aspek psikomotorik siswa. Karena kenapa? Ini adalah bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal-hal yang nyata. Jadi perhatikan itu kerucut Dale ya. Ini hanya 10% dan nilai paling tinggi 90% adalah terlibat dan berbuat. Begitu teman-teman ya untuk kerucut Edgar Dale. Selanjutnya sikap ini adalah lambang Pancasila ya, tapi ini perilaku sila-sila. Sikap berikut yang tidak mencerminkan sila kelima adalah A. Berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Mengintimidasi orang dengan hak milik kita. D. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. E. Toleransi terhadap sesama. Ya, jadi ini yang tidak mencerminkan sila kelima ya. Berusaha menolong sesuai dengan kemampuan itu termasuk dari sila kelima teman-teman. Menghargai hasil karya orang lain, sila kelima. Mengintimidasi orang dengan hak milik kita, ini juga sila kelima teman-teman. Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, ini bukan dari sila kelima. Kemudian toleransi terhadap sesama, ini adalah sila kelima. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman.
Ya, makna dari sila kelima, jadi teman-teman harus hafal juga simbolnya. Sila kelima adalah padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan bahan pokok semua rakyat Indonesia. Jadi di soal juga ada yang mendapatkan apa yang kapas padi itu melambangkan apa? Ya, jadi ini jawabannya teman-teman. Pangan dan sandang yang merupakan bahan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Beberapa perilaku penerapan Pancasila kelima diantaranya memiliki kemauan menolong orang lain, selalu menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Jadi yang tidak ada adalah menunjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah lambangnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga lambang biasa di soal lain. Dia hanya meminta makna lambang atau lambang ini dia sila keberapa. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini soalnya ASEAN ya, profesional IPS. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama di bidang. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu kalau pertukaran pelajar berarti dia adalah pendidikan. Ya, ya soal untuk ide pokok. Bahasa Indonesia, profesional bahasa Indonesia. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Dikutip dari Kompas 9 Juli tahun 2017, ide pokok paragraf di atas adalah kita harus tahu cara menentukan ide pokok teman-teman. Apakah kalimat itu dia induktif atau deduktif ya? Jadi apakah dia terletak ide pokoknya berada di depan atau dia berada di belakang atau akhir kalimat. Jadi kita harus perhatikan itu ide penjelas, kemudian kalimat penjelas dan kalimat pokoknya teman-teman. Nah, jadi fokus supir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan. Ya, saya rasa ini adalah ide pokoknya teman-teman ya. Berarti dia ada di depan. Tugas utama sopir adalah melihat ke depan. Jadi ini ya teman. Ya, masih ASEAN. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru dan yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Warna biru melambangkan A. Semangat dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekuatan negara anggota, D. Kekuatan dan kestabilan anggota, E. Keamanan dan kestabilan. Ya, jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman harus banyak belajar memahami atau melihat gambar, kemudian bagaimana memaknai setiap gambar itu ya. Karena kenapa? Ternyata di setiap warna terdapat melambangkan sikap ya, dan melambangkan sikap ya. Ya. Jadi coba perhatikan gambarnya teman-teman. Ini adalah arti warna dari biru yaitu keamanan dan kestabilan. B. Semangat dan dinamisme kalau merah, kuning kemakmuran, kalau putih itu ketulenan. Arti simbol 10 tangkai padi artinya cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yaitu bersatu dan bersahabat. Kalau bulatan itu satu kesatuan ASEAN ya. Jadi pertanyaan di sini adalah warna biru melambangkan. Nah, warna biru adalah keamanan dan kestabilan. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, usahakan perbanyak membaca teman-teman wawasan yang digunakan. Jadi ingat saja bagaimana bentuk ASEAN dan kemudian warna itu melambangkan apa ya teman-teman. Ya, sekian dulu dari pembahasan soal saya tentang FR di hari kedua. Mudah-mudahan teman-teman belajar dan serius lagi
mencapai passing grade ya teman-teman. Jadi untuk guru itu tinggi 320 untuk guru sekolah dasar, kemudian guru agama Islam 325, kemudian untuk guru-guru mata pelajaran dia hanya di bawah dari 320. Jadi teman-teman harus belajar keras untuk mendapatkan nilai passing grade ya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe supaya bisa mendapatkan informasi tentang soal selanjutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.